Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, sahabat semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, diberikan kelapangan rezeki, dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap langkah. Amin ya Rabbal 'Alamin, sahabat khodam sejati yang dirahmati Allah. Dalam video kali ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik dan jarang diungkap. 5 ciri pemilik garis tangan bulan sabit yang ternyata menyimpan pusaka gaib dalam tubuhnya. Apa saja tanda-tanda tersebut? Simak hingga tuntas agar tidak ada bagian penting yang terlewat dan pemahaman Anda tidak keliru dalam menyerap informasi yang disampaikan. Sahabat setia Kodam sejati, istilah pusaka gaib memiliki makna mendalam dalam ranah kebatinan dan spiritualitas Nusantara. Ini bukan hanya tentang benda-benda mistik yang disimpan, tetapi lebih dari itu, pusaka gaib merupakan bentuk warisan energi tak kasat mata yang diwariskan dari leluhur atau datang melalui interaksi dengan kekuatan alam dan makhluk halus. Biasanya, pusaka ini tidak terlihat oleh orang biasa. Ia bisa berupa entitas, energi, atau kekuatan yang melekat dalam tubuh seseorang dan bekerja secara aktif, terutama saat pemiliknya mengalami kondisi tertentu. Seringkali, pusaka-pusaka ini hadir melalui keturunan atau hasil pengalaman spiritual yang luar biasa. Pusaka gaib juga memiliki fungsi penting, melindungi dari gangguan energi negatif, memperkuat spiritualitas, hingga membangkitkan kepekaan batin. Meski tidak semua orang mampu menyadarinya, energi ini nyata adanya dan hanya mereka yang memiliki tingkat spiritual tertentu yang bisa mengenalinya. Sementara itu, garis tangan bulan sabit merupakan simbol langka yang dikenal dalam ilmu palmistry, khususnya dalam tradisi mistik Jawa dan Timur. Garis ini tampak melengkung seperti bulan sabit di bagian bawah telapak tangan. Banyak yang percaya bahwa garis ini menandakan seseorang memiliki potensi batin mendalam, dari intuisi tinggi hingga keterhubungan dengan entitas spiritual. Namun penting diingat, tidak semua yang memiliki garis ini otomatis memiliki pusaka dalam dirinya. Garis bulan sabit hanyalah petunjuk awal. Banyak faktor lain yang memengaruhi, seperti garis keturunan, pengalaman spiritual, kesiapan batin, dan kemauan seseorang untuk menerima kekuatan gaib tersebut. Maka dari itu, mari kita pelajari lebih dalam 5 ciri utama pemilik garis tangan bulan sabit yang menyimpan pusaka gaib dalam dirinya. Ini bukan tentang siapa yang lebih tinggi secara spiritual, tetapi tentang membuka kesadaran bahwa dalam tubuh manusia terdapat energi warisan leluhur yang luar biasa. Sahabat Kodam sejati yang hatinya halus dan jiwanya lembut, tarik napas dalam-dalam, lalu hembuskan perlahan. Rasakan getaran hidup yang menyatu di dalam dirimu. Dimanapun kamu berada saat ini, yakinilah satu hal. Kamu bukanlah manusia biasa. Setiap detik dalam hidupmu bukanlah kebetulan, tapi adalah rangkaian skenario spiritual yang telah ditulis oleh takdir jauh sebelum kamu dilahirkan. Dan sekarang, kamu sedang berada di titik di mana jiwa dan kesadaranmu mulai bangkit. Yakinilah bahwa dalam dirimu ada kekuatan yang sedang tumbuh, ada cahaya yang sedang menyala, ada warisan leluhur yang sedang membisikkan nama besarmu bukan dalam bentuk gelar duniawi, tetapi dalam bentuk energi, kebijaksanaan, kekuatan batin, dan pelindung sejati. Ucapkan dalam hati, aku bukan hampa, aku penuh makna. Aku bukan lemah, aku sedang disiapkan. Aku bukan tersesat, aku sedang diarahkan. Jangan pernah remehkan getaran-getaran halus yang kamu rasakan. Jangan abaikan firasatmu, mimpi-mimpimu, atau suara batinmu. Itu bukan sekadar imajinasi,
itu adalah bahasa jiwa yang sedang berkomunikasi denganmu, menuntunmu untuk memahami jalan hidup yang sebenarnya. Afirmasi ini adalah untukmu, yang mungkin saat ini merasa lelah, ragu, atau bingung. Dengarkan dan hayati, aku adalah bagian dari semesta yang penuh rahasia. Di dalam tubuhku mengalir darah leluhur yang agung. Dalam batinku tersimpan kekuatan yang tak semua orang miliki. Aku siap menerima warisan gaib yang dititipkan kepadaku. Aku membuka diri untuk kebijaksanaan, intuisi, dan perlindungan dari Yang Maha Tinggi. Aku menerima jalan hidupku dengan penuh syukur dan keberanian. Aku kuat, aku peka, aku terlindungi. Aku adalah cahaya yang berjalan di tengah kegelapan. Sahabatku, tidak ada yang sia-sia dalam hidupmu. Rasa sepi yang sering datang, ketertarikanmu pada hal-hal gaib, kerinduanmu akan kedalaman makna hidup, itu semua adalah kode batin yang menunjukkan bahwa kamu adalah orang pilihan. Orang-orang seperti kita tidak lahir untuk sekadar mengikuti arus. Kita dilahirkan untuk membuka jalan, menyingkap tabir-tabir yang tak kasat mata, menjadi penjaga nilai-nilai spiritual yang mulai ditinggalkan dunia. Maka hari ini sadari satu hal, pusaka itu sudah ada dalam dirimu. Mungkin belum aktif sepenuhnya, tapi ia sedang menunggu waktu. Menunggu kesiapan hatimu, ketulusan niatmu, dan kejernihan jiwamu. Tersenyumlah, meski perlahan. Karena hidupmu sedang menuju babak baru. Kamu tidak sendiri, kamu tidak ditinggalkan, semesta mengenalmu. Leluhur mengingatmu, dan alam sedang membukakan jalannya untukmu. Terimalah afirmasi ini sebagai bekalmu. Aku membuka pintu hatiku untuk menerima energi terbaik dari semesta. Aku hidup dalam bimbingan ilahi. Aku melangkah dengan keyakinan dan cahaya. Aku adalah penjaga kekuatan leluhur yang bangkit kembali. Heningkan hatimu dan ucapkan amin, karena apa yang kamu doakan dengan tulus akan digetarkan semesta hingga menjadi kenyataan. Ciri pertama, garis bulan sabit dan aura kebatinan kuat. Garis ini sangat jarang dan diyakini membawa aura kebatinan yang luar biasa. Energinya bukan hanya terpancar dari tubuh, melainkan menyatu dengan dimensi lain. Dalam budaya Jawa dan Bali, pemiliknya dianggap memiliki gerbang batin yang terbuka sejak lahir. Mereka biasanya memiliki kepekaan tinggi terhadap energi sekitar, dapat merasakan perubahan suhu tiba-tiba, mendengar bisikan halus, atau merasakan firasat tajam. Kemampuan ini bukan hasil belajar, melainkan bawaan sejak kecil. Bahkan dalam beberapa keluarga spiritual, anak dengan garis ini disiapkan secara khusus karena dianggap membawa pusaka dalam tubuh seperti energi pelindung atau makhluk gaib pendamping. Ciri kedua, koneksi energi yang kuat dengan leluhur. Garis bulan sabit seringkali menandakan hubungan batin yang sangat aktif dengan leluhur. Koneksi ini bersifat energi, bukan hanya emosional. Pemiliknya kerap bermimpi didatangi leluhur yang menyampaikan pesan-pesan penting, amanat, atau bahkan tuntunan spiritual. Banyak dari mereka yang secara naluriah tertarik pada sejarah keluarga, benda pusaka, dan lokasi makam leluhur. Koneksi ini menjadikan mereka sebagai penyambung antara dunia nyata dan alam arwah, serta menjadikan mereka sebagai penerus misi leluhur yang belum selesai. Ciri ketiga, dapat merasakan dan mengaktifkan energi pusaka. Tanpa pelatihan khusus, pemilik garis bulan sabit mampu mendeteksi energi pusaka yang tersembunyi, baik dalam tubuh mereka sendiri atau di lingkungan sekitar. Ketika mereka berada di tempat penuh energi seperti gunung, gua, atau situs keramat, tubuh mereka bereaksi. Bisa berupa rasa berat, penglihatan batin terbuka, hingga kesadaran spiritual meningkat.
Mereka bahkan mampu menemukan benda pusaka tersembunyi hanya dengan kepekaan batin. Dalam kondisi trans ringan atau saat didorong oleh emosi kuat, pusaka dalam tubuh mereka bisa aktif secara otomatis dan memberikan kekuatan lebih, baik untuk perlindungan, penyembuhan, atau membaca kondisi energi sekitar. Ciri keempat, tubuh merespons energi halus secara alami. Salah satu tanda paling mencolok adalah tubuh mereka sangat sensitif terhadap energi halus. Ketika berada di tempat dengan energi kuat, baik positif maupun negatif, mereka akan langsung merasakan dampaknya. Misalnya merinding tanpa sebab, jantung berdebar, emosi berubah drastis, atau rasa sesak dan pusing mendadak. Dalam spiritualitas timur, ini disebut aktivasi cakra. Cakra ajna, mata ketiga, dan cakra mahkota pada pemilik garis bulan sabit biasanya lebih aktif dibandingkan orang biasa. Mereka seperti antena hidup, dapat menangkap sinyal dari dimensi lain dan merespons secara spontan. Ciri kelima, sistem proteksi gaib alami. Dari dalam tubuh, ciri terakhir dan paling luar biasa adalah mekanisme pertahanan gaib otomatis yang bekerja dalam tubuh mereka. Energi ini bukan dari susuk atau benda luar, tapi warisan pusaka dari dalam tubuh yang bekerja tanpa disuruh. Ketika ada ancaman spiritual, seperti sihir, santet, atau gangguan makhluk halus, energi pertahanan ini akan aktif dan melindungi pemiliknya secara spontan. Tandanya bisa berupa mimpi bertarung, suara membangunkan di malam hari, hingga perasaan lega setelah tekanan batin berat. Bahkan energi mereka bisa menetralisir gangguan gaib di suatu tempat, melindungi orang di sekitar, dan membalikkan niat jahat ke pengirimnya. Sistem proteksi ini juga sangat cerdas. Jika pemiliknya sedang dalam niat buruk atau kondisi batin tidak bersih, perlindungan bisa melemah. Namun saat berada di jalur spiritual yang benar, proteksi ini menjadi sangat kuat, bahkan mampu menembus ruang dan waktu. Sahabat kodam sejati yang budiman dan penuh ketulusan hati. Kini kita telah sampai di ujung pembahasan kita. Apa yang telah kita bicarakan bukan sekadar informasi, tetapi adalah cermin batin yang semoga mampu membangkitkan kembali ingatanmu akan jati dirimu yang sejati. Kita barusan menapaki jejak-jejak tak kasat mata, membuka lapisan-lapisan halus yang sering terlupakan, dan menyadari bahwa di balik tanda-tanda kecil pada tubuh kita, seperti garis tangan bulan sabit, tersimpan petunjuk besar tentang perjalanan jiwa. Namun, ingat, sahabatku, ilmu kebatinan bukan untuk disombongkan, pusaka gaib bukan untuk dipamerkan, dan kepekaan spiritual bukan untuk merasa lebih dari yang lain. Semua itu adalah titipan, amanah yang datang dari langit, dari leluhur, dari semesta yang tahu bahwa kamu siap untuk menjaga cahaya di tengah gelapnya zaman. Jangan terburu-buru mengklaim diri, memiliki keistimewaan, tapi belajarlah untuk mendengarkan. Dengarkan bisikan batinmu, dengarkan suara dalam diam, dan dengarkan pula petunjuk dari alam sekitarmu. Sebab tanda-tanda gaib tak selalu muncul dalam bentuk yang megah. Kadang ia hadir dalam keheningan, dalam mimpi, dalam rasa yang tak bisa dijelaskan, tapi terasa begitu nyata di dalam dada. Sahabatku yang penuh potensi, jika hari ini kamu merasa disentuh oleh pembahasan kita, jika dalam hatimu timbul getaran yang tak biasa, jika jiwamu merasa seolah ada bagian dari video ini yang seperti sedang berbicara langsung padamu, maka yakinlah, itu bukan kebetulan. Bisa jadi ini adalah waktu yang telah ditentukan. Saat kesadaranmu dibangkitkan
untuk mulai memahami jalan hidupmu yang sesungguhnya. Bukan sekadar hidup seperti biasa, tetapi hidup dalam sadar bahwa kamu membawa misi, membawa cahaya, membawa warisan energi yang harus dijaga dan disalurkan dengan benar. Maka mulai hari ini, berhentilah meragukan dirimu, berhentilah mencari validasi dari luar, mulailah menyelami dirimu sendiri. Bersihkan hatimu, jernihkan pikiranmu, dan buka pintu batinmu. Karena mungkin justru dalam dirimu tersimpan kunci yang selama ini dunia cari. Jangan takut berjalan sendiri, karena para penjaga cahaya seringkali ditempa dalam kesepian. Jangan gentar jika tak banyak yang memahami jalanmu, karena jalan para pemilik pusaka memang tidak ramai, tapi mereka kokoh, tenang, dan diberkahi petunjuk. Sebelum kita benar-benar berpisah dalam tayangan ini, mari kita niatkan bersama dengan sepenuh hati dan keikhlasan bahwa ilmu yang kita pelajari hari ini tidak hanya akan kita simpan, tetapi akan kita jaga, kita lestarikan, dan kita amalkan sesuai jalan kebaikan. Sebab pengetahuan spiritual bukan untuk sekadar diketahui, tetapi untuk dihidupi. Terima kasih telah menemani hingga akhir. Terima kasih telah membuka batinmu untuk mendengarkan dengan hati. Semoga setiap informasi yang tertanam dalam benakmu hari ini menjadi benih cahaya yang kelak tumbuh menjadi pohon hikmah di dalam dirimu. Sampai jumpa di video berikutnya, sahabat Kodam Sejati. Tetap jaga energi positifmu, tetaplah rendah hati dalam memahami hal-hal yang tinggi, dan teruslah melangkah di jalan spiritualmu dengan penuh keyakinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa membimbing langkah kita semua.